Nama saya Diah Putasari, NIM 1819 1050 1020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS soal PWPIB kelas B. Saya merupakan mahasiswa perencanaan wilayah kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Jawab soal yang pertama, yaitu ilmu perencanaan wilayah merupakan salah satu disiplin ilmu multidisiplin yang mengintegrasikan beberapa aspek. Jelaskan aspek-aspek disertai dengan ilustrasi penerapan yang relevan dengan perencanaan wilayah pertanian industrial. Menjawab soal yang pertama, saya memiliki jawaban terkait soal tersebut, yaitu ilmu perencanaan wilayah merupakan salah satu disiplin ilmu multidisiplin yang mengintegrasikan beberapa aspek. Lingkup dalam ilmu perencanaan wilayah sangat luas. Sebagai bidang kajian yang membentang dari lingkup ilmu yang bersifat multidisiplin, mencangkup bidang-bidang ilmu mengenai fisik, sosial ekonomi, hingga manajemen. Dari sisi proses kajian pembangunan mencangkup hal-hal mengenai yang pertama, yaitu aspek pemahaman, yakni aspek yang menekankan pada upaya memahami fenomena fisik alamiah hingga sosial ekonomi dan dari dalam dan antar wilayah. Dalam konteks ini, pengetahuan mengenai teknik-teknik analisis dan model-model sistem merupakan alat tools penting yang perlu dipahami untuk mengenal dan mendalami permasalahan-permasalahan maupun potensi pembangunan wilayah. Selanjutnya, aspek yang kedua, yaitu aspek perencanaan, mencangkup proses formulasi masalah, teknik-teknik desain, dan pemetaan hingga perencanaan. Dan yang terakhir, yaitu aspek kebijakan, mencangkup pendekatan-pendekatan evaluasi, perumusan tujuan-tujuan pembangunan, serta proses pelaksanaannya. Mencangkup proses-proses politik, administrasi, dan manajerial pembangunan. Maka perencanaan pemanfaatan ruang di Indonesia pada setiap daerah dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Setiap RTRW idealnya memuat zona pemanfaatan ruang untuk seluruh kegiatan yang memerlukan ruang secara detail, yang menjadi acuan bagi penggunaan ruang pada suatu daerah, sehingga rencana pengembangan wilayah yang dilakukan tepat sasaran. Selain itu, keterkaitan perencanaan pemanfaatan ruang antar sektor juga perlu diselaraskan dalam perencanaan pengembangan wilayah. Di antaranya, keterkaitan rencana pengembangan wilayah pertanian yang berkaitan dengan rencana pengembangan agroindustri sebagai industri olahannya yang dapat meningkatkan nilai tambah produksi pertanian. Selanjutnya, yaitu soal yang kedua, berikan penjelasan untuk beberapa metode perencanaan wilayah berikut contoh aplikasinya. Yang A, analisis entropi, B, analisis LI, SI, dan LI, C, analisis Sifser, D, analisis gravitasi atau analisis gravity. Menjawab soal yang kedua, saya memiliki jawaban antara lain sebagai berikut. Analisis entropi merupakan metode perhitungan yang digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat disparitas pendapatan antar wilayah dan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah regional bruto atau PDRB antar kabupaten dengan pendapatan daerah regional bruto provinsi. Indeks ketimpangan regional TAIL tersebut dapat dibagi menjadi dua sub indikasi, yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antar wilayah. Yaitu analisis LQ, SI, dan LI. Analisis LQ sendiri merupakan teknik perhitungan untuk menghitung sektor basis dan non-basis dengan membandingkan persentase sumbangan sektor. Dengan interpretasi perhitungan, jika nilai LQ lebih dari 1, berarti perkembangan aktivitas di unit wilayah KI lebih tinggi dari perkembangan rataan seluruh unit wilayah, atau indikasi adanya pemusatan aktivitas di unit wilayah KI. Jika nilai LQ sama dengan 1, berarti perkembangan aktivitas di unit wilayah ke-1 sama dengan rataan seluruh unit wilayah. Jika LQ kurang dari 1, perkembangan aktivitas di unit wilayah KI lebih kecil dari rataan perkembangan aktivitas tersebut di seluruh wilayah unit. Yang kedua, analisis SI
memiliki fungsi yang hampir sama dengan analisis LI, yakni sebagai analisis pelengkap dan memperkuat hasil analisis LQ. Analisis SI digunakan untuk mengkategorikan bahwa suatu wilayah memiliki aktivitas terdiversifikasi atau memiliki aktivitas terspesialisasi. Dengan interpretasi jika nilai mendekati 0 berarti tidak ada kekasan, artinya unit wilayah yang diamati tidak memiliki aktivitas khas yang relatif menonjol perkembangannya dibanding dengan di sub wilayah lain. Jika nilainya mendekati 1 berarti terdapat kekasan, yang artinya unit wilayah yang diamati memiliki aktivitas khas yang perkembangannya relatif menonjol dibandingkan dengan sub wilayah lain. Kemudian, analisis LI merupakan teknik analisis yang menunjukkan suatu aktivitas berkembang di semua wilayah atau terdispersion atau relatif berkembang hanya di wilayah tertentu saja. Dengan interpretasi jika nilai mendekati 0 berarti perkembangan aktivitas di wilayah tersebut bersifat indifferent. Jika nilainya mendekati 1 berarti aktivitas yang diamati akan cenderung berkembang memusat di suatu lokasi. Artinya aktivitas yang diamati akan berkembang lebih baik jika dilakukan di lokasi-lokasi tertentu saja. Kemudian, C, analisis Shifter adalah suatu bentuk analisis untuk mengetahui potensi unggulan suatu wilayah. Teknik analisis yang dilakukan adalah dengan membandingkan perubahan struktur ekonomi suatu wilayah dengan wilayah di atasnya. Perbedaan antar wilayah menyebabkan perbedaan potensi dan kondisi ekonomi. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mengetahui penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sebagai contoh, perbandingan antara struktur ekonomi suatu kabupaten dengan provinsi. Kabupaten digambarkan sebagai wilayah studi, sedangkan provinsi digambarkan sebagai wilayah referensi. Kemudian huruf D, yaitu analisis gravitasi atau analisis gravity, adalah metode yang digunakan untuk menentukan koordinat letak untuk membangun suatu fasilitas yang akan dijadikan sebagai letak pusat distribusi. Dalam menentukan letak tersebut, diletakkan letak terbaik untuk menjadi pusat distribusi, diperhitungkan letak pasar, volume barang yang dikirimkan ke pasar, dan biaya pengangkutan. Yaitu soal yang ketiga, sebagai seorang perencana wilayah harus memahami konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang bersifat multidimensi berdasarkan aspek ketangguhan ekonomi atau perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya, ketangguhan sosial, dan ketangguhan ekologis. Berikan ilustrasi Anda terkait dengan konsep perencanaan yang memiliki perspektif dan mempertimbangkan peran yang pertama lingkungan hidup dan ekosistem, yang kedua perubahan iklim global, yang ketiga partisipasi dan peran masyarakat. Kemudian saya menemukan jawaban, yaitu dengan di tengah masyarakat muncul kecemasan akan tingginya kandungan residu pestisida pada produk pertanian. Diperlukan pengembangan sistem pertanian alternatif yang mampu menghasilkan kuantitas dan kualitas produk yang sehat secara berkelanjutan. Salah satu sistem pertanian yang mendukung konsep tersebut adalah sistem pertanian organik. Menurut saya, konsep pertanian organik ini dirasa cocok dengan konsep pertanian berkelanjutan yang bersifat multidimensi berdasarkan aspek ketangguhan ekonomi atau perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya, ketangguhan sosial, dan ketangguhan ekologis karena adanya perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat Indonesia terhadap produk pertanian yang semakin mempedulikan nilai gizi, cita rasa, dan keamanan produk dapat meningkatkan prospek pertanian organik pada masa depan. Hal tersebut dikarenakan sistem pertanian organik dapat menyediakan produk yang bebas dari residu kimia organik yang bersumber dari penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Memasuki soal yang nomor 4, dalam hierarki dokumen perencanaan tata ruang terdapat RT/RW, RDTR, RTBL, serta RTR kawasan strategis. Jelaskan keterkaitan masing-masing dokumen rencana tersebut dan keterkaitannya dengan pertanian industrial. Saya akan menjawab terkait dengan dokumen perencanaan tata ruang terdapat RT/RW dan RDTR.
Untuk RT RW sendiri, lingkupnya yaitu meliputi RT RW nasional dan provinsi, sedangkan yang lebih kecil yaitu dokumen RDTR yang lingkupnya hanya lingkup kecamatan saja. Perencanaan pemanfaatan ruang di Indonesia pada setiap daerah dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Setiap RT RW idealnya memiliki zona pemanfaatan ruang untuk keseluruhan kegiatan yang memerlukan rencana secara detail yang menjadi acuan bagi rencana atau penggunaan ruang pada suatu daerah, sehingga rencana pengembangan wilayah yang dilakukan tepat sasaran. Selain itu, keterkaitan perencanaan pemanfaatan ruang antar sektor juga perlu diselaraskan dalam perencanaan pengembangan wilayah. Di antaranya keterkaitan rencana pengembangan wilayah pertanian yang berkaitan dengan rencana pengembangan agroindustri sebagai industri olahan yang dapat meningkatkan nilai tambah produksi pertanian. Pada poin B, dokumen RTBL dengan pertanian industrial. RTBL sendiri mempunyai manfaat untuk mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini, mewujudkan pemanfaatan ruang yang efektif, tepat guna, spesifik, setempat, dan konkret sesuai dengan RT RW, melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung, mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan atau kawasan, dan mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan kawasan, serta menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan lingkungan atau kawasan yang berkelanjutan. Serta yang terakhir yaitu menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan karena adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil pembangunan. Kemudian pada poin yang terakhir, dokumen RTR kawasan strategis dengan pertanian industrial. RT RW memuat penetapan kawasan strategis yang menjadi kewenangan sesuai dengan kriteria penetapan. Kawasan strategis ditetapkan berdasarkan berbagai sudut pandang kepentingan dan kriteria tertentu. Sudut kepentingan yang dimaksud adalah pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendaya gunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi, serta yang terakhir fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Pertanian industrial sendiri merupakan salah satu kawasan strategis yang masuk dalam sudut kepentingan pendaya gunaan sumber daya alam dengan upaya untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian termasuk pertanian pangan berkelanjutan atau yang disingkat dengan LP2P. Cukup sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga nilai saya dapat sesuai dengan yang saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.